bisa menjadi bagian hukuman untuknya. Paham sampai sini? Itu yang disebut dengan takdir. Nah, mohon maaf, ini usia 4 bulan akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tentang qadarnya, termasuk juga dengan kemampuan untuk memilih takdirnya. Ini poinnya. Maka orang tua dalam fase kandungan saat anak usia 0 sampai 4 bulan itu, kalau sudah diketahui dia mulai mengandung, maka mohonkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar 4 hal ini ditetapkan oleh Allah dalam suasana yang baik. Minta suami istri, ya Allah, mohon ya Allah, anugerahkan kepada anak hamba ya Allah, anak kami rizki terbaik dalam hidupnya, jauhkan dari yang haram ya Allah, dekatkan dengan yang halal ya Allah, teguhkan hatinya untuk menjemput yang halal dalam hidupnya, rizkinya. Ya Allah, mohon ya Allah, berapapun ajal yang telah Engkau tetapkan bagi anak hamba nanti ya Allah, mohon jadikan setiap detik dalam kehidupannya, setiap delik usianya sebagai kebaikan-kebaikan yang mendapatkan pahala dari sisimu. Ya Allah, mohon ya Allah, bimbing dia untuk selalu mengerjakan amal-amal yang saleh, meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk. Mohon ya Allah, jadikan hidupnya penuh dengan kebahagiaan dan jauh dari segala nestapa dan kesengsaraan hidup. Ini 4 hal sebelum masuk usia 4 bulan. Jelas di sini? Ini sunnah. Ini sunnah yang mohon maaf sampai hari ini jarang memasyarakat di tengah-tengah komunitas kita. Ini poin yang sangat penting, kadang-kadang sangat menentukan. Taib. Usia 4 bulan ke atas, konsep pendidikannya tidak hanya tercukup kepada doa, meminta anak yang saleh, tapi juga sifat saleh dalam doa ini, awas hati-hati ya, mesti dipraktikkan dalam bentuk ikhtiar. Tolong garis bawahi konsep ini ya. Doa itu tidak cukup dimohonkan kepada Allah, tapi harus disandingkan dengan ikhtiar yang mewujudkan doa yang dimohonkan. Misal, bapak ibu memohon kepada Allah supaya anaknya bisa rajin sholat, hafal Al-Quran, doanya bagus, tapi ikhtiarnya tidak sesuai dengan doanya. Maaf, Anda sekolahkan di tempat yang tidak pernah mengajarkan sholat, disekolahkan di tempat yang tidak pernah mengajarkan Quran, itu nggak nyambung namanya. Makanya orang tua dalam fase kandungan ini, ketika anaknya sudah mulai berkembang dalam kandungan, maka permohonan doa meminta anak yang soleh ini diiringi dengan ikhtiar orang tua. Apa diantaranya? Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1056. Kembali ke Al-Arba'in, nomor hadis yang ke-10, posisi paling kanan sebelah atas. Taib. Saya percepat saja pada kesimpulannya. 1, dimintakan oleh Nabi SAW di hadis ini supaya orang tua menjaga dirinya dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awas, hati-hati. Segala yang masuk ke dalam perut Anda, kalau itu haram, maka pengaruhnya bukan cuma menjadi daging nanti, tapi menjadi sekat terkabulnya doa yang kita panjatkan kepada Allah. Saya beri ilustrasi begini. Ini apa? Jangan katakan wallahu a'lam ya. Ini gelas isinya air ya. Lihat sini, poin, fokus. Ini apa? Gelas isinya air, ada tutupnya ya, lebih jelas lah. Sekarang perhatikan. Kalau saya buka tutupnya, bisa nggak saya masukkan benda-benda lain? Spidol bisa? Aqua bisa? Taib. Sifat doa ketika dimohonkan kepada Allah, kata Al-Quran, doa itu tidak ada yang ditolak, semuanya akan dikabulkan. Setiap Anda mohonkan, demikian Allah akan kabulkan. Kalau tidak sekarang, besok. Kalau bukan besok, di masa yang akan datang, saat kita siap menerimanya. Konsepnya ada di Quran, surah kedua Al-Baqarah ayat 186, posisi paling kiri sebelah bawah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku mencari-cari aku, bertanya padamu Muhammad untuk mencariku, katakan padanya aku sangat dekat. Dan jika dia bermohon kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Di sifat doa itu kalau dimohonkan pasti dijawab. Sekarang yang jadi masalah,
Ada seseorang yang Nabi kisahkan, yutilus safar, thumma dzakara rajula. Nabi mengisahkan seorang laki-laki, yutilus safar, menempuh perjalanan yang panjang, ash'atha aghbara, sampai penampilannya berantakan, yamuddu yadayhi ilas sama, mengangkat tangannya ke langit. Maaf Bapak dan Ibu, tolong garis bawahi ini ya. Seorang yang menempuh perjalanan panjang itu diantara kemuliaannya mempercepat terkabulnya doa. Anda berdoa mengangkat tangan begini ke langit, itu termasuk mempercepat terkabulnya doa. Itu ada di Abu Daud nomor hadis 1488 sampai 1490. Dan cara mengangkatnya bukan terpisah begini, tapi mendekat seperti ini. Mendekat. Ya, jadi ini redaksi riwayatnya mendekat bukan menjauh. Tayyib. Orang ini menempuh perjalanan panjang, mengangkat tangannya ke langit, kemudian dia bermohon dengan al-asmaul husna. Faqala ya Rabb, ya Rabb. Keterangan ketiga dalam Al-Quran, surah ke-17 dari ayat 110 sampai 111, posisi paling kanan sebelah atas. Qul ud'ullaha awil rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kalau Anda punya kebutuhan, sebut nama Allah atau namanya Ar-Rahman, atau kalau Anda paham, cari nama-nama Allah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau punya kesulitan, sebut ya Allah ya Al-Fattah. Kurang rizki, sebut ya Allah ya Razzaq. Ada yang mengganggu, sebut ya Allah ya Al-Jabbar. Dan puncaknya menyebut dengan nama rububiyah, ya Rabb, ya Rabb. Makanya Anda sering berdoa menggunakan kalimat Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana zalamna anfusana. Rabb. Orang ini menyebut dengan menggunakan Rabb. Menempuh perjalanan panjang, mengangkat tangannya ke langit, memulai dengan al-asmaul husna, ya Rabb, ya Rabb. Seharusnya doanya 6 kali dikabulkan lebih cepat dari orang biasa. Kata Nabi, anna yustajabu lidzalik, mustahil doanya bisa dikabulkan. Mustahil. Kenapa? Mat'amu haramun, karena makanan yang masuk haram. Mashrabu haramun, minumannya haram. Malbasu haramun, pakaiannya haram. Wa ghudhiya biharami, dan perangkat hidupnya haram. Mohon izin teman-teman sekalian, perhatikan sekali lagi. Kalau ada seseorang mengkonsumsi yang haram, maka itu akan menjadi daging, kemudian menutup sekat-sekat kebaikannya begini. Kalau sudah tertutup begini, Allah saat ingin mengabulkan doa bukan tidak ingin mengabulkan. Saat akan dikabulkan gak bisa tuh, balik lagi, gak bisa masuk. Makanya orang-orang seperti ini, kalau sudah doanya sulit dikabulkan, nanti maaf, mendengar kebaikan pun susah juga. Quran surah 6 ayat ke-25. Wa fi adhanihim waqra, karena dia makan yang haram, beredar dengan darah, jadi daging menyumbat telinganya. Dengar azan susah. Padahal ini masjid, ini rumah dia, masya Allah. Speakernya ngadap ke rumah dia, ke kamarnya langsung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gak kedengaran Pak, gak kedengaran. Tapi konser musik yang dari dari Senayan, tinggal di Surabaya, konsernya dari Senayan, kedengaran Pak. Susah tuh. Itu wa fi adhanihim waqra. Jadi kalau dalam kandungan orang tua, ayahnya membawa yang haram, ibunya masak di rumah, masuk ke dalam perutnya, itu bencana pertama. Bencana pertama. Saya pertama tiba di Indonesia, kemudian ke Bekasi, ada seorang ibu konsultasi dengan suaminya mengenai anaknya. Ini menarik ini, karena ibu bapaknya rajin ta'lim Pak, rajin ta'lim. Tapi anaknya itu sulit diaturnya luar biasa. Jadi tidak ada sekolah yang bisa menerima kecuali cuma 5 menit. Dan ibunya sudah paham, kalau ngantarkan ke sekolah yang baru akan menunggu di depan pintu gerbang sekolahnya selama 5 menit, karena akan diantarkan lagi. Saking sulit diatur. Tiba-tiba ikut belajar dengan kami, bertahan sampai 1 jam. 1 jam. Ibunya keheranan bertanya, Ustaz, alhamdulillah anak saya bisa bertahan. Justru saya ingin bertanya kepada ibu, ini anak siapa? Karena mustahil orang tua yang saleh kemudian turun kepada karakter anak yang berbeda. Ya, saya masuk dengan bahasa yang halus. Ini Ananda punya kepribadian yang berbeda dengan orang tuanya. Bisakah ibu dan bapak cerita? Ternyata Allahu Akbar, benar, itu anak kembar yang dilahirkan lewat rahim perempuan yang lain. Lahir kembar, yang satu diadopsi oleh seorang artis, satu lagi oleh beliau ini. Kenapa diambil oleh beliau? Karena kehidupan orang tuanya memprihatinkan. Ayahnya sibuk dengan pencurian, istrinya suka mabuk-mabuk.
Jadi begitu sedang dikandung, bapaknya bawa yang haram, istrinya senang mabuk. Begitu dilahirkan, lahirlah karakter anak yang sulit diatur itu. Itu nggak mudah. Ya. Bukan hiperaktif, tapi keluar dari batasan yang normal. Ya. Karena hati-hati, hiperaktif itu belum tentu jahat, belum tentu nakal, belum tentu tidak baik. Bahkan bisa jadi tanda pintar yang pertama. Ya. Saya turunkan dulu ya. Jadi ini suami mulai mencari rezeki yang halal. Lalu yang kedua, mulai meningkatkan amal saleh. Ini. Dan saya berhenti di sini dulu. Satu, berdoa. Dua, cari rezeki yang halal. Ketiga, mohon maaf, dalam usia kandungan khususnya 4 bulan, 5 bulan sampai ke persalinan, suami istri mulai meningkatkan amalan solehnya. Yang tadinya jarang tahajud, sekarang mulai tahajud. Yang jarang baca Al-Quran, sekarang mulai baca Quran, ya. Yang jarang kemudian tilawah, sekarang tilawah, baca tafsir, sering berzikir. Itu Masya Allah. Saat putra kami di usia-usia seperti ini dalam kandungan, kita datang untuk konsultasi mengenai keadaan janin pada dokter perempuan di Ciputat pada saat itu. Anda tahu apa yang disampaikan dokter ini? Pak, ini kami sudah ada pertemuan dokter-dokter muslim se-Asia. Disimpulkan ternyata ada pengaruh positif yang langsung sampai kepada janin anak yang dikandung dari peningkatan amal soleh kedua orang tuanya. Dan di Malaysia pernah diuji, ketika seorang anak dalam kandungan dibacakan Al-Quran langsung, khususnya oleh ibunda atau ayahandanya, itu Masya Allah berubah posisi janinnya menjadi bersujud, jadi berputar begini. Itu langsung. Itu dokter yang menyampaikan. Kalau orang biasa mungkin bisa saya dengarkan, saya tinggalkan. Ini dokter. Lalu kami coba praktikkan pada anak kami, anak yang pertama. Ya, kita coba mulai tingkatkan amal saleh, baca Al-Quran, sampai kami beli speaker aktif. Ya, kemudian diisi USB. Di situ Quran aja terus berputar sampai 24 jam sampai hari ini. Ya. Di walaupun kita kosong, rumah tidak ada, itu Qurannya tetap putar, Pak. Kalau antum nanti ingin coba, silahkan, akan ada suasana yang berbeda. Nikmat, tenang gitu. Kadang-kadang jadi hidayah. Jadi hidayah di situ. Nah, kalau istri kami sedang kesulitan, capek, maka pakai earphone, tempelkan di perutnya. Ya, maka terus Quran diperdengarkan. Apa yang terjadi? Begitu anak ini dilahirkan, kemudian mulai berkembang, usia 1 bulan, 2 bulan. Satu kali saya pulang ke rumah, ya sudah cukup agak malam, ya setelah berdakwah, Quran masih berputar. Anak ini nangis tidak berhenti, Pak, Bu, tidak berhenti. Saya tanyakan pada uminya, kenapa begini? Beliau katakan, Bu, ya nggak tahu katanya. Dari tadi nangis terus, gak pernah berhenti. Ya, saya diamkan susah. Saya coba merenung diam. Setelah itu saya katakan, coba ganti suratnya dengan Ar-Rahman, putar. Begitu diputar suratnya, ternyata diam. Saya bilang, kembalikan ke ayat tadi, ternyata nangis lagi. Allahu Akbar. Ternyata ayat yang sedang dia perdengarkan itu, yang sedang dia dengar, itu ayat yang sedang berbicara tentang siksa neraka. Di anak yang terus diperdengarkan, respeknya kepada Quran tinggi. Begitu dia bisa merangkak pertama kali ketika melihat bapak ibunya sedang memulai murajaah Quran. Kami sedang murajaah Quran, si anak ini dengar Quran, dia mengejar, Pak. Sampai kami beri nama Muhammad Hamilul Quran, yang lekat dengan Al-Quran. Ini pasti ada pengaruhnya. Ya. Jadi antara ikhtiar yang Anda lakukan dengan apa yang kemudian Anda hadirkan pada anak, pasti akan ada pengaruhnya. Ini yang dilakukan oleh orang tua Imam Asy-Syafi'i, yang dilakukan oleh orang tua Imam Ahmad bin Hanbal, yang dilakukan oleh orang tua Imam Al-Bukhari. Nanti kalau ada waktu, saya akan ceritakan bagaimana Imam Al-Bukhari yang lahir kemudian ayahnya meninggal dunia, yang matanya kemudian buta, tapi karena ikhtiar kedua orang tuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dikembalikan matanya bisa melihat normal. Bisa melihat normal. Ini poinnya. Jadi kalau ada anak sikapnya kurang menyenangkan, yang pertama jangan dipersalahkan. Mungkin Anda juga yang salah awalnya. Tidak memberikan harta yang halal, membawa yang syubhat ke rumah, tidak memperhatikan perhatian yang benar. Ini poinnya. Jelas di sini? Ini baru dalam kandungan ya, anaknya belum lahir. Kita sampai jam berapa? Oh, baik. Enggak apa-apa.
Antum silakan sampai sore ya, saya duhur pulang. Kita harus ke Terawas nih ya, insyaallah. Baik. Sekarang lahir. Jadi masa kandungan, berdoa minta anak yang saleh, cari asupan yang halal, tingkatkan amal saleh. Dua, fase kelahiran. Quran surah kedua ayat 233, posisi paling kanan sebelah bawah. Nanti saya berhenti dulu di bab ini, kita jeda sejenak. Kalau nanti ada yang mau Anda tanyakan, saya perkenankan. Kalau tidak, kita rehat sejenak, kemudian kita teruskan kembali pada bahasan yang selanjutnya. Baik, fase kelahiran. Quran surah kedua ayat 233, kemudian diturunkan ke Quran surah ketiga ayat 35 sampai dengan 37. Posisi paling kiri di pertengahan sampai ke bawah. Baik, bismillah. Quran surah 2 ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah. Bapak dan Ibu, kalau tadi fase kandungan tugas kedua orang tua masih sama, masih kompak. Pasca lahiran mulai dipisah oleh Allah. Mulai ada beda tugas. Tolong pahami betul ini ya. Pertama, tugas seorang istri yang baru melahirkan, namanya langsung disebut oleh Allah beda. Namanya walidah. Walidah, ibu yang baru melahirkan. Wal walidatu, dan perempuan yang baru melahirkan itu yurdi'na auladahunna. Tolong jangan banyak diberikan beban, kata Quran. Fokuskan saja dirinya untuk bisa memberikan ASI bagi anaknya. Kalau bisa sempurnakan sampai dengan 2 tahun. Ibu, tugas pertamanya maksimalkan ASI. Masya Allah. Masya Allah. Anak lahirnya bersih, suci, maka makanan pertamanya pun Allah inginkan makanan yang paling suci, yang langsung mengalir dari ibundanya, ASI. Ini sudah tidak perlu banyak saya terangkan, banyak buku, banyak bahasan bagaimana keutamaan ASI bagi seorang anak yang baru dilahirkan sampai usia 2 tahun. Ya, jadi ini sudah ada dalilnya. Orang Barat banyak mempraktekkan, dan saya baru dapat kabar sebelum ke Jawa Timur bahwa di Amerika begitu bayi dilahirkan itu wajib harus diberikan ASI dulu. Dalilnya kita yang punya. Teman-teman, jadi saya kasih bocoran sedikit ya. Ini rahasia di antara kita lah pagi ini. Yang paling banyak mempraktekkan isi Al-Quran dan hadis itu sekarang orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi. Dan mereka itu paling yakin dengan Quran dan hadis, paling yakin. Cuman mereka nggak pernah sebutkan kalau ini dari Quran, ini dari hadis. Saya beri contoh ya. Dari mulai anak-anak itu kecil sampai dengan dewasanya, anak kecil saja yang dikeluarkan pendidikannya dari hadis. Tinggalkan hal-hal yang tidak berguna, di tontonan yang tidak bagus dijauhkan dari anak-anak. Hal-hal yang tidak kreatif dijauhkan dari anak-anak. Semacam kayak gadget, kayak macam-macam itu dijauhkan. Yang didekatkan itu yang bisa menstimulasi otaknya, ya potensi kecerdasannya dan peluang potensi-potensi kebaikan yang lain. Itu Masya Allah. Itu dimunculkan. Sampai dengan persiapan mau ke hari akhir pun itu mereka keluarkan hadisnya. Nabi pernah menyampaikan tanda-tanda akhir zaman, di antara puncaknya akan terjadi peperangan besar. Ya, akan terjadi peperangan besar. Di mana saat kemudian terjadi pertempuran, banyak pohon-pohon yang melindungi orang Yahudi, disebut dengan pohon korkot. Nanti ada yang mengatakan di sini Yahudi bersembunyi, cepat temukan dia. Anda tahu apa yang terjadi? Sampai dengan hari ini banyak orang Yahudi menanam pohon-pohon yang disebutkan di hadis tadi. Di orang Yahudi aja yakin dengan hadis, kemudian diamalkan. Kita yang mendapatkan anugerah Nabi, ya kenapa kita praktekkan? Ini poinnya. Maka pertama kata Al-Quran, jika sudah kemudian bayi dilahirkan, maka maksimalkan untuk memberikan ASI. Dan hebatnya, ini yang paling penting.
Mohon izin ya, kalau ini mungkin bahasanya kurang menyenangkan, tapi ini yang disebutkan Quran. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Sedangkan bagi ayah yang baru mendapatkan karunia anak ini, jangan ganggu ibunya supaya tidak banyak memiliki perasaan-perasaan, terganggu emosionalnya, sehingga kualitas ASI yang mengalir kepada anaknya tidak baik. Maka biarkan dia konsentrasi dengan memberikan ASI-nya, maka suami memberikan fasilitas-fasilitas kebaikannya. Masya Allah. Rizquhunna, kebutuhan makannya. Kalau bisa suami yang suapi gitu kan, Masya Allah, hadir di sampingnya. Kan secara psikologis begini, perempuan yang baru melahirkan itu kan setengah rasa sakitnya itu akan hilang saat melihat bayinya. Sakit luar biasa, begitu bayi didekatkan kepadanya, itu setengah sakitnya hilang. Setengahnya lagi ketika suaminya hadir di sampingnya. Dia yang membelainya, dia yang berikan makanannya, dia yang siapkan pakaiannya, dia yang sampaikan kalimat-kalimat indahnya. Masya Allah, bayinya sudah lahir tuh, Masya Allah. Hidungnya mirip kamu nih. La haula wala quwwata illa billah. Tapi kok matanya mirip tetangga kita ya? Itu agak repot ya. Agak lain. Baik. Lihat stepnya. Lihat stepnya. Jadi lahir, di dalam kandungan sudah punya pendidikan. Ketika dilahirkan sudah diberikan bekal-bekal eksklusif untuk mencerna potensi-potensi baik supaya muncul nantinya, disebut dengan ASI. Dan itu nggak boleh terganggu. Seorang ibu terganggu emosionalnya ketika memberikan ASI, maka akan berdampak pada kualitas, akan potensi yang dia dapatkan. Nah, yang paling menarik, saya mau berhenti di titik ini dulu. Sekarang mari kita lihat bagaimana sunnah-sunnah Al-Quran ditunjukkan lewat keluarga Imran yang dimintakan pada kita untuk mempraktekannya. Selain ASI, apa yang dilakukan? Quran surah 3 ayat 35 sampai dengan 37. Barangkali kebanyakan anak-anak kita ada di fase ini nantinya. Baik. Ayat 35 itu yang tadi sudah saya ulas. Idz qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka sami'ud du'a. Ya Allah, saya bernazar anak yang saya kandung ini menjadi anak yang soleh dekat denganmu ya Allah. Saya mohon jadikan dia anak yang dekat denganmu. Jadi mohon izin Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi, setiap anak yang dikandung mohonkan kepada Allah. Dan bagian keduanya di ayat ini, tolong spesifik minta anak ini mau direncanakan jadi apa. Jadi Anda harus punya planning. Misal, anak pertama itu jadi penghafal Quran. Masya Allah. Anak kedua tafsirnya. Masya Allah. Anak ketiga hadisnya misalnya. Anak keempat fikihnya. Wah, ini kalau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala indah sekali. Begitu punya persoalan, nah anak pertama apa ayatnya? Ini Abi, Masya Allah. Adik hadisnya apa? Ini Abi, Masya Allah. Tafsirnya apa kakak? Ini Abi, Masya Allah. Hukum fikihnya apa? Ini Abi. La haula wala quwata illa billah. Namira pokoknya kosong, nggak ada pengajian. Habis. Ini indah. Yang Anda mulai rencanakan. Nah sekarang ayat 36-nya. Selain sunnah yang ini, teruskan. Falamma wada'atha, tatkala bayinya dilahirkan, qalat rabbi inni wada'tuha untha. Kemudian orang tua mulai berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala setelah menerima tentang kelahiran ini, baik laki-laki atau perempuan. Hannah pernah berkata, ya Allah, yang lahir perempuan ya. Dijawab oleh Allah, wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Allah lebih paham tentang yang dilahirkan untuk kemaslahatan kamu. Perempuan pun punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Jadi ini adab, kalau sudah dilahirkan terima, baik laki-laki atau perempuan, itu yang terbaik. Jangan mengeluh. Jelas ya? Baik. Apa yang dilakukan? Kemudian wa inni sammaituha Maryam. Selanjutnya mulai beri nama dengan nama yang terbaik. Cari nama-nama yang baik. Awas, hati-hati. Ada banyak sahabat dan sahabiyah yang namanya diganti oleh Rasulullah SAW karena mengandung unsur yang tidak baik di dalamnya. Abu Hurairah namanya Abdurrahman, asalnya Abdus Syams.
Ketika datang masuk Islam, langsung diganti namanya oleh Nabi. Jangan Abu Syams, ganti jadi Abdurrahman. Tayyib. Ada perempuan namanya Su'ah, si jelek, diganti oleh Nabi, enti Jamilah, ganti jadi Jamilah. Dicari nama-nama yang terbaik di situ. Ya. Dan hati-hati, jangan sampai ada nama anak-anak misalnya, bahkan ketika diberikan nama tanpa disadari, itu nama-nama yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal nama-nama setan, ya. Hati-hati. Khanzab nama setan, Dasim nama setan, hati-hati. Kemudian Misut nama setan, Walhan nama setan. Atau saya sebutkan dulu barangkali ada yang mirip-mirip langsung ganti ya, gitu pula. Awas, hati-hati ya, nama-nama yang tidak baik cepat tinggalkan. Berikan nama yang terbaik di sini. Dan ini yang paling penting. Ingat, nama itu bagian dari doa bagi yang bersangkutan. Jangan bercanda dengan nama, kasihan. Saya lihat KTP beberapa orang Indonesia pernah menerima di media sosial, itu Masya Allah, ada yang namanya karena bapaknya senang lawakan, anaknya dinamakan Warkop DKI, gitu kan? Ada yang dinamakan dengan tokoh-tokoh yang kontroversial. Kasihan, karena yang akan membawa beban dari nama itu anaknya, bukan orang tuanya. Jelas ya? Teruskan. Berikan nama ini, Asi, nama. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini yang jarang dilakukan. Sejak anak dilahirkan, langsung bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia dijauhkan dari setan. Ada setan khusus yang menggoda anak dari mulai lahir, namanya Ummu Sibyan. Ya. Berdoa supaya dijauhkan dari setan. Dan Maryam termasuk manusia yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari lahir sampai meninggal dari godaan setan. Bukan gak digoda setan, ketika setan akan menggoda diberi hijab oleh Allah. Tidak sampai kepada Maryam. Ini berkat doa kedua orang tuanya. Lanjutkan ayat 37-nya. Tadi Maryam punya nazar anaknya supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Anda punya rencana, anak pertama jadi ini, kedua jadi ini, ketiga jadi ini. Maka bagaimana cara mewujudkan doa yang tadi dipanjatkan? Ini poinnya. Maka mulailah kemudian wujudkan doa itu dalam bentuk ikhtiar dini. Saya teruskan. Lahir. 1, fokus untuk berikan ASI. 2, beri nama yang baik yang menunjukkan harapan. Yang 3, berlindung kepada Allah, mohonkan berlindung dari setan dan keburukan. Nah, ini yang keempat. Mulai berikhtiar menyiapkan perangkat dari doa yang dimohonkan. Lihat ayat 37-nya. Imran dengan Hannah, bukan nabi, bukan rasul, bernazar kepada Allah supaya anaknya menjadi anak yang salihah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma doa. Setelah berdoa kepada Allah, maka beliau berikhtiar dicari guru terbaik yang bisa membimbing anaknya dekat dengan Allah. Maka dipilihkanlah guru terbaik di zamannya Nabi Zakaria. Dipilih guru. Tidak hanya guru, ditempatkan di tempat terbaik yang mendekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, dibuatkan mihrab. Perhatikan. Doa ada, ikhtiar ada, dipilihkan gurunya, ada tempatnya. Ketika semua ini sudah disiapkan, apa yang terjadi? Turunlah jawaban langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat 37-nya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Ketika semua diikhtiarkan dengan semua ini, maka turun jawaban dari Allah. Saya terima, kata Allah, semua ikhtiar ini. Kalau Allah sudah terima semua ikhtiar orang tua, maka Allah langsung yang akan memperhatikan anak yang dimaksudkan, dari mulai tumbuhnya sampai dengan meninggalnya. Saya mau tanya kepada Anda ya. Anda orang tua, alhamdulillah, ibunya mengandung 9 bulan lebih. Kemudian dilahirkan, Anda bekerja keras, dirawat di rumah. Saat dia mulai sekolah, apakah Anda bisa memastikan kalau anak Anda bisa menyentuh makanan yang baik, bertemu dengan teman yang baik, mendapatkan perawatan yang baik? Belum tentu.
Kita punya keterbatasan. Bahkan anak pulang ke rumah masih bisa menyentuh sesuatu yang salah. Di sini mungkin belum pernah terjadi, Pak. Tapi pernah terjadi kasus di Jakarta. Ini orang tua muslim yang taat baik. Anaknya TK-nya Islam, SD-nya Islam, SMP-nya Islam, SMA-nya Islam. Ini kisah nyata, perempuan. Dikira sudah kuat modalnya, kemudian masuk ke universitas yang kurang bagus dari sisi akidahnya, walaupun favorit dari sisi keilmuan umumnya. Sudah masuk ke kampusnya, 2 pekan tidak pulang ke rumah, Pak. Begitu pulang ke rumah, dibuka hijabnya, minta izin pindah agama. Terjadi. Kita nggak bisa pastikan. Jadi yang terbaik adalah memohon kepada Allah, titipkan kepada Allah. Kalau Anda menitipkan anak Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dimanapun dia berada, Allah yang akan merawatnya. Allah akan palingkan dari rezeki yang tidak baik. Allah palingkan dari teman-teman yang tidak baik. Allah akan jaga itu. Seperti Nabi Yakub menitipkan Yusuf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Imran menitipkan putrinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi? Maaf, jangankan teman-temannya, rezekinya pun Allah yang berikan. Fakaffalaha Zakaria, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqan. Ini mihrab. Kuncinya yang pegang Nabi Zakaria. Yang memberikan segala kebutuhannya, pakaiannya, makanannya, segalanya, yang nyimpan Nabi Zakaria. Tapi kata Al-Quran, setiap kali mau menyampaikan kebutuhannya masuk ke dalam mihrab, sudah ada di dalamnya. Ketika Anda menitipkan anak Anda kepada Allah, maka Allah yang akan berkenan memberikan segala kebutuhannya. Kalau ada yang haram, akan dipalingkan, masuk yang halal dengan cara apapun. Sampai heran, kalau musim anggur ada anggur wajar, ini bukan musim anggur, ada anggur. Qala ya Maryamu anna laki hadza, Maryam dari mana semua ini? Qalat huwa min indillah. Ketika anak didekatkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang meluncur dari lisannya, yang dilihat oleh matanya, yang didengar oleh telinganya sampai ke ujung kakinya, itu lillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka mulai hari ini silahkan Anda boleh punya cita-cita, siapkan sampai dilahirkan, tapi mohon cari guru yang baik. Coba saat ke sekolah tuh disurvei dulu, kepala sekolahnya siapa, guru-gurunya bagaimana, pada rajin sholat apa tidak, senang tilawah Quran atau tidak, security-nya seperti apa, lingkungan sekitarnya bagaimana. Ini modalnya. Maka apa yang terjadi? Saya tutup dulu sebentar segmen yang pertama ini. Perhatikan. Jadi orang tuanya namanya siapa? Halo? Orang tuanya namanya siapa? Imran. Istrinya siapa? Hannah. Baik. Imran dan Hannah. Tidak disebutkan di Quran. Punya anak namanya siapa? Maryam. Baik. Sekarang lihat. Imran Nabi bukan? Bukan. Hannah Nabi bukan? Bukan. Punya anak namanya Maryam. Maryam Nabi bukan? Rasul bukan? Bukan. Tapi yang hebat, bisa lebih baik dibandingkan kedua orang tuanya. Lebih baik. Ciri kebaikannya, lihat ciri kebaikannya. Imran dengan Hannah disebutkan dalam bentuk keluarga. Keluarga Imran, Maryam punya surat sendiri, surah Maryam. Ibunya Maryam dan bapaknya kalau ingin makan ikhtiar dulu, Maryam tidak, Allah langsung yang berikan kepadanya. Ibunya Maryam mengandung, menikah dulu dengan Imran, Maryam tidak, mengandung, melahirkan tanpa disentuh oleh laki-laki manapun. Walam yamsasni bashar. Saya berikan rumus tafsir ya. Kalau di Quran ada kalimat menunjuk kepada orang, kejadiannya disebutkan, itu tandanya tidak akan berlaku lagi di masa yang akan datang. Hanya terjadi pada orang ini saja. Di Maryam pernah mengandung, pernah melahirkan tanpa disentuh oleh perempuan laki-laki manapun. Dan bahasanya dikatakan Maryam binti Imran. Itu artinya tidak akan pernah terjadi kejadian ini kecuali hanya pada Maryam binti Imran saja. Jadi kalaupun ada perempuan sekarang bisa mengandung, melahirkan tanpa bapak, itu banyak. Tapi yang tidak disentuh laki-laki cuma Maryam. Kalaupun ada yang ngaku-ngaku Maryam, mungkin ada, tapi tidak ada yang Maryam binti Imran. Cuma ini. Lebih hebat dibanding kedua orang tuanya. Sekarang Maryam mengandung, melahirkan, lahir siapa? Isa. Nabi bukan? Rasul bukan? Rasul. Lebih baik dibandingkan dengan ibu dan kakeknya. Di ketika generasinya dilahirkan itu selalu lebih baik daripada sebelumnya. Ini prinsip dari Al-Quran. Anak kita
akan mendapatkan tantangan di masa yang jauh daripada kita. Mesti kita siapkan lebih baik dibandingkan kedua orang tuanya. Jadi kalau punya anak lebih baik daripada bapaknya, punya cucu lebih baik daripada kakek, neneknya, dan kedua orang tuanya. Karena tantangan dia di masa depan lebih daripada kita saat ini. Sering orang tua mengatakan, Ustadz, mohon doakan supaya anak saya bisa seperti Ustadz. Saya katakan jangan, harus lebih daripada ini, karena tantangan dia di masa datang lebih daripada ini. Ini poinnya. Anda boleh nggak hafal Quran dan berikhtiar sampai hari ini, tapi anak Anda mesti ada. Masa satu keluarga besar nggak ada yang hafal Quran satupun? Masa satu keluarga besar nggak ada yang tahu hadis satupun? Mesti ada. Ada yang harus kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di akhir kajian saya akan tunjukkan bagaimana Quran menawarkan masuk surga satu keluarga bersama-sama, satu keluarga. Dan itu tawaran. Kalau ada yang ingin silahkan, yang tidak itu pilihan Anda. Saya berikan jeda sebentar. Kalau ada yang mau bertanya saya perkenankan. Kalau tidak ada, kita jeda sebentar. Kemudian kita bisa lanjutkan beberapa menit untuk menyempurnakan bahasan ini. Gak apa-apa mas. Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz maunya untuk berdoa ketika sholat dilaksanakan posisi berdiri, ketika takbir atau selesai sholat. Kalau berdiri itu kapan? Saya pernah mendengar sujud akhir sholat itu waktu yang pas untuk berdoa. Baik, ada 4 posisi. Saya ulang, ada 4 posisi dalam sholat yang langsung dijamin oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW sebagai posisi yang cepat mengabulkan doa. 1, berdiri. Dalilnya di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39, di Al-Baqarah ayat ke-45, di hadis Nabi SAW riwayat Abu Daud nomor hadis 649. Nanti saya turunkan. Yang kedua, saat ruku dan sujud. Saat ruku dan sujud. Dalilnya di Quran ada di surah ke-48 Al-Fatah ayat 29. Selanjutnya 4. Jadi tadi berdiri, 2 ruku, 3 sujud di ayat yang sama. Yang keempat, sesaat sebelum salam. Dia setelah mengatakan innaka hamidum majid, itu ada doa yang kalau Anda bisa mohonkan dengan baik juga cepat dikabulkan. Itu riwayatnya ada di hadis Muslim nomor hadis 588. Tapi saya mulai dari yang berdiri dulu ya. Ada 2 cara ketika Anda ingin bermohon saat berdiri dalam sholat. Cara pertama yang tidak dilafazkan berdasarkan isyarat di Quran, surah ke-2 Al-Baqarah ayat ke-45, wasta'inu bisabri wassalah. Dan jika Anda memiliki persoalan dalam kehidupan, terima dengan sabar, kemudian mintakan solusinya lewat sholat. Saya turunkan kalimatnya, mohon bisa dihapus dulu. Ya. Lihat sini ya, saya berikan gambaran secara lafadznya. Cukup, jazakallah. Saya turunkan Quran surah kedua ayat ke-45, posisi paling kanan di pertengahan, gak sedikit ke bawah. Wasta'inu. Perhatikan cara menerjemahkannya. Dan jika Anda punya persoalan dalam hidup, mintakan solusinya. Pertama, bis sabri, dengan sabar. Jadi jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Lalu kemudian terima dulu dengan sabar. Lalu tunaikan salat, wassalah. Minta dalam salat. Dijelaskan di hadis kapan mintanya, kapan mintanya. Di hadis Abu Daud nomor hadis 649. Lihat, fokus. Perintah Qurannya wasta'inu, dan mohonkan kepada Allah. Kalau Anda ingin robah kalimat wasta'inu menjadi bentuk permintaan, kita yang minta, maka dalam bahasa Arab kalimatnya akan berubah dari ista'inu menjadi nasta'in. Saya turunkan, nasta'in. Wasta'inu, Anda minta ya.
Lalu kita mau minta, robah kalimatnya dari wasta'inu menjadi nasta'in. Sekarang perhatikan. Nabi menyampaikan ketika seorang hamba dalam salatnya mengatakan, "Idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Ya Allah, kami sekarang salat menyembahmu saja. Dan sekarang kami punya persoalan, ya Allah. Kami minta solusinya darimu saja. Darimu saja. Saat Anda mengucapkan kalimat ini, bukankah Anda ucapkan saat berdiri? Dalam mengucapkan Al-Fatihah itu, dalam baca Al-Fatihah. Setelah Maliki Yaumiddin apa bacaannya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan jawabannya. Hadza baini wa baina 'abdik. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi ma sa'al. Syaratnya kalau benar salatnya sampai berdiri ini, sampai berdiri, ma sa'ala. Apapun yang dia minta saat ini akan dikabulkan. Di cara pertama cukup tidak perlu dilafadzkan, dalam hati saja. Jadi begitu Anda mengatakan wa iyyaka nasta'in, Anda hadirkan suasananya. Anda punya persoalan apa dalam kehidupan? Jelas di sini? Baik, nanti saya turunkan dalilnya lagi. Jadi kita pakai dalil bukan pakai pendapat ya. Awas, dan ini dipraktekkan. Dipraktekkan. Tapi syaratnya ini mesti benar salatnya. Jadi kalau salat Anda nggak benar dari mulai takbir bahkan dari wudu sampai ke sini, Anda nggak akan dapat yang ini. Tidak akan dapat. Jadi kalau salat Anda benar dari mulai wudu sampai dengan takbir sampai berdiri, maka ini diberikan yang pertama kali. Ya. Makanya Nabi itu sangat ketat dalam masalah salat. Saya sampaikan sampai 2 kali, dari tadi malam di Al-Irsyad sampai tadi subuh ya di Masjid Al-Falah. Disebutkan di Al-Bukhari nomor hadis 751, 757, di hadis Muslim nomor hadis 397. Babul musyi fis shalah. Ada orang yang datang kepada Nabi namanya Khalad Az-Zurairi. Ya. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala ila al-Masjid Nabawi, masuk ke Masjid Nabi. Fa shalla bi jambin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat di samping Nabi. Kemudian dia mulai bertakbir sampai salam. Falamma sallama yaminan wa shimala, tatkala salam ke kanan dan ke kiri, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berkata pada orang ini, "Shalli fa innaka lam tusalli." Kamu salat lagi karena kamu belum salat. Padahal sudah salam. Dia mengulang sampai 3 kali, tapi Nabi mengucapkan kalimat serupa. Anda salat lagi karena Anda belum salat. Apa kata orang ini? Ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah, alimni. Ya Rasulullah, saya nggak bisa lebih baik daripada ini. Tolong ajarkan saya. Maka diajarkan oleh Nabi dari mulai wudu, Pak, sampai dengan salam. Idza qumta ila shalah asbighul wudu, thumma istaqbilil qiblah, thumma fakabbir. Kalau kamu mau salatnya bagus sempurna, sempurnakan wudu begini caranya. Kemudian menghadap ke arah kiblat sampai kakinya diatur, bagaimana cara berdirinya, bagaimana lebar kakinya, bagaimana cara bertakbirnya, bagaimana cara bersedekapnya sampai akhirnya. Sampai di situ Nabi mengatakan di Al-Bukhari nomor hadis 651, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti persis melihat saya. Saking ingin benarnya salat kita bukan masalah fikihnya, tapi Nabi ingin memastikan bahwa kita yang salat mendapatkan minimal karunia ini. Jelas di sini? Yang kedua, ada yang boleh dilafadzkan dalam berdiri. Boleh, bisa dilafadzkan. Jadi yang ini belum dilafadzkan, masih memohon. Yang kedua yang dilafadzkan. Kapan itu dilafadzkan? Setelah membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah. Antum kalau selesai baca Al-Fatihah dalam salat baca apa? Halo? Jangan katakan wallahu a'lam, enggak ada. Waladhdallin, wallahu a'lam, enggak ada. Baik, setelah baca Al-Fatihah baca apa? Surah. Surah itu dari mulai Al-Fatihah sampai dengan An-Nas tidaklah diturunkan oleh Allah, tidak diturunkan oleh Allah sebagai Al-Quran itu untuk sekedar dibaca, bukan. Saat pertama kali diturunkan oleh Allah itu disebut langsung oleh Quran dengan nama Hudan. Quran surah kedua ayat 185, posisi paling kiri di pertengahan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas.
Hudan. Artinya bisa petunjuk, bisa solusi dari berbagai masalah, bisa hal yang memudahkan dalam kehidupan. Itu hudan. Lihat kalimatnya, lihat. Isi Quran itu dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, Allah menyampaikan tuh hudan linnas, solusi dari setiap persoalan hidup yang dialami oleh manusia. Jadi kalau ada manusia walaupun dia tidak beriman, dia belajar Quran bisa mendapatkan bagian kemudahan dalam hidupnya. Makanya saking sayangnya Allah pada orang beriman, dipaksa oleh Allah dalam tanda petik supaya dia mendapatkan hudan, solusi kemudahan dalam hidupnya. Bagaimana caranya? Dipindahkan ayatnya ke Al-Baqarah ayat 2 sampai 3, posisi paling kiri dari atas sampai ke tengah. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Siapa muttaqin ini? Apa amalannya? Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Diminta oleh Allah menunaikan salat ini supaya mendapatkan hudan. Bagaimana cara mendapatkannya? Ini sebetulnya poinnya. Jadi antum setelah membaca Al-Fatihah, seharusnya antum mencari surat-surat yang dibacakan sesuai dengan kebutuhan antum. Cari ayat-ayat yang sesuai dengan kebutuhan kita. Karena dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu semua berisi kebutuhan kita. Saya baca cepat ya, tapi nggak usah ditulis. Saya ulangi, tidak usah ditulis ya. Saya bacakan saja. Misal, sebelum lahir tadi kan ikhtiarnya Quran surah kedua ayat Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Keadaannya Quran surah 19 ayat kedua sampai dengan ayat ke-11-nya. Begitu dia mulai mengandung, bagaimana kandungannya supaya baik, Quran surah ke-7 ayat ke-189. Begitu dilahirkan, bagaimana supaya ASI-nya mengalir lancar, anaknya tumbuh menjadi anak yang saleh, Quran surah kedua ayat 233. Begitu usia 2 tahun ke atas, dia mulai belajar bagaimana supaya dekat dengan Allah, baik dengan orang tuanya, baik dengan tetangganya, Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan ayat 19-nya. Kemudian dia mulai belajar supaya cepat menangkap pelajarannya, Quran surah 9 ayat 122. Supaya meningkat prestasinya, Quran surah 58 ayat yang ke-11. Kemudian dia mulai meningkat lagi pendidikannya, mulai mendapatkan teman-teman bergaul, bagaimana supaya tidak bisa merubah keadaannya, supaya lebih dekat dengan Allah, tidak terjebak dalam pergaulan bebas, Quran surah ke-49 ayat ke-13-nya. Ada yang serius datang mau melamar, bagaimana menyikapinya, Quran surah ke-4 ayat yang ke-4. Terjadi pernikahan, Quran surah 30 ayat ke-21. Setelah menikah, bagaimana membagi tugasnya supaya tidak gelisah dalam pembagian tugas, tidak saling menyingkirkan satu dengan yang lainnya, Quran surah ke-4 ayat 34. Setelah dia menikah, suami mulai mencari nafkah, bagaimana cara bekerjanya, yang standar ada di Quran surah kedua ayat 168. Kalau mendapatkan ingin yang lebih mudah lagi, Quran surah kedua ayat 172. Kalau belum berangkat, rezekinya sudah menunggu dia, Quran surah 7 ayat ke-96-nya. Kemudian dalam bekerja ini tidak mudah, istri harus merawat anaknya, merawat rumah tangga. Kadang-kadang anaknya sulit diatur, mengatakan pada perintah ibunya, mengatasinya, Quran surah ke-17 ayat ke-23. Itu dua-duanya sama-sama capek. Jangan dikira yang pergi ke kantor saja, ibu pun merawat anak juga kadang-kadang ada rasa lelah. Bagaimana mengatasinya? Kalau lelah-lelah sedikit, itu ada di Quran surah ke-26 ayat ke-80. Kalau sudah mulai menjadi penyakit, bahkan kata dokter nggak ada obatnya, bagi Allah nggak ada yang mustahil. Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84. Kadang-kadang Anda yang bekerja, ada orang yang tidak suka dengan Anda, ada yang usil, ingin menyingkirkan Anda, menyungkurkan Anda. Ada perlindungan dari Allah di Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan 81. Kalau ada yang membuat diri Anda tersesat sampai mengatakan, ya Allah kenapa dia begini, ya Allah apa nggak ada solusinya? Selalu ada. Amalkan di Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan ayat ke-88-nya. Sampai Anda beraktivitas lagi, mendapatkan kesenangan hidup, harta mulai melimpah, Masya Allah, rumah semakin luas, syukuri itu semua dengan mengamalkan tuntunan di Quran surah ke-14 ayat yang ke-7-nya. Tapi ketika datang ujian, tingkat ujian bisa macam-macam. Ada yang ringan, yang menengah, kemudian yang kuat. Pelajari itu supaya siap menghadapinya. Di Quran surah kedua ayat 214. Solusinya di Quran surah ketiga ayat 142. Cara sabarnya di Quran surah kedua ayat 155 sampai 157. Sampai Anda terus berkembang, usia 40 tahun, orang tua masih ada, ingin berbakti pada orang tua, ada di Quran surah ke-46 ayat yang ke-15-nya.